Halo semuanya, selamat datang di channel Moviers. Di channel ini gue bakal ngebahas apapun seputar perfilman kayak rekomendasi, review, teori, dan lain-lain. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2024 dan gue bakal ngeranking 15 film terbaik tahun ini. Disclaimer, list ini adalah pendapat pribadi gue dan gue minta maaf kalau ada film lain yang gak masuk di sini karena gue belum sempat nonton semuanya. Karena film yang bagus tahun ini ada banyak banget. Langsung aja ke top 15. Lily, can you hear me? Di urutan 15 ada film Late Night with the Devil. Film horor eksperimental yang cukup berhasil. Dari segi cerita, film ini juga cukup fresh. Menceritakan tentang sebuah acara di stasiun TV yang pengen naikin rating acaranya dengan mengundang paranormal. Namun siapa sangka hal tersebut malah berujung petaka. Semua aspek di film ini digarap dengan cukup baik dan akting para pemainnya juga memorable. Dan film ini menjadi salah satu film horor favorit gue sepanjang masa. Aku ingin mengatakan sesuatu. Posisi 14 ada Kabut Berduri. Film detektif misteri Indonesia yang banyak menawarkan hal baru dan genre yang diangkat juga cukup jarang ada di Indonesia. Selain itu, latar tempat yang tak biasa juga menjadi keunikan tersendiri bagi film ini. Latar tempat yang dipakai yaitu di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Film ini kemarin banyak memborong nominasi dan juga memenangkan beberapa kategori di FFI tahun 2024. Posisi 13 ada Exhuma, film horor dari Korea yang mempunyai elemen budaya yang kental banget. Misteri yang dikupas satu persatu membuat kita sebagai penonton selalu penasaran sebenarnya film ini mau nyeritain apa sih. Dan setelah film ini tayang di bioskop, orang-orang langsung bertukar teori dan membuat film ini banyak diomongin di sosmed. Di posisi 12 ada film We Live in Time. Film yang menceritakan tentang dua orang yang saling jatuh cinta namun salah satu di antaranya didiagnosa mengidap kanker. Penggunaan alur cerita non-linear membuat pembangunan drama di film ini semakin kuat. Tanpa spoiler, gue suka banget cara si sutradara membungkus ending film ini. Terkesan tidak mendramatisasikan, tetapi pesan yang disampaikan sangat kuat. Is Joy coming to you live in Riley's mind. Make some noise. Sadness is in the house. Selanjutnya ada film animasinya Disney Pixar yaitu Inside Out 2. Film ini menjadi contoh bagaimana membuat sequel yang baik. Perkembangan karakter yang diperhatikan tanpa mengkhianati aspek-aspek film pendahulunya. Their bodies all over Jakarta. Sudah masuk ke top 10, yang pertama mengisi list ini adalah film original Netflix asal Indonesia yang disutradarai oleh salah satu sutradara kebanggaan kita yaitu Timo Tjahjanto. Di sini Timo beneran diberi kebebasan sebebas mungkin, seliar mungkin untuk membuat sebuah tontonan action yang seru banget. Budget yang dikasih Netflix beneran dimanfaatkan dengan sangat baik. Koreografinya juara, actionnya ajib, visualnya mahal dan ceritanya juga solid. Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be. Kemudian ada film animasi lagi judulnya The Wild Robot. Film ini ngebuat hati gue kayak disayat-sayat. Jujur, sepanjang durasi film air mata gue gak berhenti-hentinya ngalir deres. Ada banyak dialog karakter di film ini yang menggambarkan indahnya kebersamaan di antara banyaknya perbedaan. Bagaimana kekuatan terbesar dalam menghadapi masalah adalah dengan saling bergenggam tangan, kerjasama. Di posisi 8 ada Long Legs, film horor yang cukup viral dan banyak diomongin pas rilis karena materi promosinya yang menarik dan filmnya juga bagus.
Gue masih ingat first impression pada saat ngelihat adegan sebelum opening title ini yang intens banget, tegang banget, padahal bukan jump scare, tapi bikin gue loncat dari kursi. We have to end it. No matter what. You're not in control. I am. Selanjutnya ada sequel lagi dari film horor yang cukup sukses juga di beberapa waktu belakangan, yaitu Smile 2. Awalnya gue gak berekspektasi apapun dari film ini, karena biasanya film sequel itu susah buat melebihi atau bahkan menyeimbangi film pertamanya. Tapi film ini mematahkan ekspektasi gue. Upgrade yang sangat terlihat dari segi cerita dan teknis dari film pertama. Dan kelihatan juga kalau budget film ini lebih mahal dari film pertamanya. Aku salah apa ya Allah? Yang selalu bertopeng kesolehan agar terlihat bertakwa. Kemudian ada film Tuhan Izinkan Aku Berdosa yang kemarin menuai banyak banget kontroversi dari masyarakat. Tapi cobalah ditonton dulu filmnya baru kemudian koar-koar. Film ini dengan lantang membahas tentang keimanan yang dimana itu relate bagi gue pada saat akhir-akhir ini. Film ini seakan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyain seputar agama dan keimanan. He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? Akhirnya kita sampai di top 5, yaitu diduduki oleh film Challengers. Aspek yang paling menonjol di film ini adalah sinematografinya. Banyak banget sudut kamera yang unik dan baru. Selain itu, cerita film ini juga menarik yang bercerita tentang cinta segitiga. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Posisi 4 ada The Substance, body horror yang bikin ngilu. Film ini banyak mengambil referensi dari horor-horor terkenal. Film ini dibuat seakan ingin mengkritik sosial tentang selama ini perempuan yang selalu dijadikan objek indah untuk dilihat. Akting dua tokoh utama di film ini juara. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Posisi 3 besar ada Siksa Kubur, garapan sutradara terfavorit The One and Only Joko Anwar. Sama seperti Pengabdi Setan, setelah film ini tayang orang-orang langsung berteori sana sini. Tapi yang membedakan dengan Siksa Kubur adalah seliar apapun teori orang-orang, konklusi akhirnya akan tetap berada di garis utama yang sama. Itu yang membuat film ini berasa spesial banget. Scoring film ini yang sangat dahsyat terutama pada adegan siksa kuburnya. Bunyi tonjokan besi yang menghancurkan wajah mayit membuat gue meringkuk di kursi bioskop saking ketakutannya. Di posisi 2 ada Maharaja, film dari negeri India yang menggunakan alur non-linear ala-ala Christopher Nolan. Plot twist di film ini beneran bikin otak kepelintir. Dan tahta tertinggi film tahun 2024 diduduki oleh Dune Part 2. Gak lebay kalau gue bilang ini adalah salah satu film sci-fi terbaik sepanjang masa. Sinematografinya, aktingnya, ceritanya terasa begitu sempurna. Dan gue yakin franchise ini akan terus menjadi omongan di beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun yang akan datang. This movie is truly a masterpiece. Oke, itulah list film terbaik tahun ini versi gue. Gue tekankan sekali lagi, ini adalah pendapat personal ya. Dan setiap pendapat orang pasti berbeda. Coba dong kalian komen list film terbaik tahun ini versi kalian ya. See you in the next video.